semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Tahu bahwa ada satu misi dan visi yang Tuhan mau. Kalau di Depok saya kan pelayanan itu banyak ke rumah sakit, melayani jiwa-jiwa yang sakit, ya. Bukan mau saya juga. Kayak tadi kan Bu Mary menyaksikan bagaimana proses Tuhan menyembuhkan dari autoimun. Kalau proses Tuhan atas hidup saya banyak. Mulai dari keluarga yang meninggalkan Tuhan, dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, dari yang sakit saya puluhan tahun. Bahkan terakhir 2019 saya divonis lumpuh. Jadi kalau saya bisa jalan ke sini bukan karena kuat gagah saya, ya. Saya membawa ini hasil ronsen 2019 ya. Ini saya kasih lihat. Ini kondisi syaraf kaki sebelah kiri. Ini udah rapet. Ya, jadi ini udah pergeseran tulang, tulangnya bergeser dan syarafnya mengecil. Jadi kalau ilmu kedokteran medis ini nggak akan mungkin sembuh. Ya, kalau udah syaraf mengecil itu nyatu dengan tulang. Jadi siapa yang bisa ngerjain? Nggak mungkin saya bisa datang ke sini. Ya, ini tanggalnya ada di bulan Februari 2019 ya, tepatnya 16 Februari. Jadi ini setelah pernikahan adik saya, ini baru saya pergi ronsen. Kenapa? Waktu itu sama ya, kita pasti sakit pengennya untuk kesembuhan. Cari nih. Tapi saya waktu itu belum tanya Tuhan, maksudnya memastikan Tuhan, saya harus kemana dan harus buat apa. Ya. Dan ini waktu di bulan April, ini hadiah Paskah buat saya, mujizat Tuhan dinyatakan. Kenapa? Dari yang rapet ini syaraf ini sudah normal. Ini dokter udah baca, Ibu ini nggak mungkin bisa normal. Siapa yang ngerjain kayak gini? Saya bilang ini Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Ketika dokter bilang sudah angkat tangan, berarti Tuhan yang turun tangan. Ya, kenapa saya bilang ini? Termasuk kuasa kesembuhan itu dari kita mengampuni, salah satunya, ya, mengampuni, benar. Karena kenapa? Waktu saya ngalamin ini, saya pikir Tuhan, saya udah melayani Tuhan sejak saya bertobat lahir baru 2006. Saya masuk di tim pendoa. Tapi kenapa Tuhan saya masih dikasih izin kayak begini sakit? Sempat menyalahkan Tuhan loh. Ya, sempat saya pikir gini, udahlah kalau gitu nggak usah pelayanan lagi. Apa bedanya dengan orang dunia tuh nggak sampai harus melewati itu ya. Waktu jatuh vonis itu tepatnya itu hari biasa di hari Senin, tanggal ini saya sekitar tanggal 19 Februari lah, saya bawa hasil ronsen ini. Saya bilang, Dok, saya pengen tahu bagaimana pendapat dokter. Dan saya, karena saya dulu suka dengan pelajaran ilmu kedokteran, jadi saya cari istilahnya. Subluxasi itu pergeseran tulang. Ini masih bisa nih kalau dengan ahli patah tulang. Tapi yang penyempitan saraf ini kemana? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi saya waktu itu pikir gini, saya bisa untuk menggeserin tulang lagi ini minta tolong orang. Tapi yang saraf ini apakah mungkin? Dan secara dokter bilang, Ibu mohon maaf ya, kami rumah sakit angkat tangan Bu, ini lumpuh Bu. Jadi Ibu nggak usah pergi kemana-mana lagi. Waktu saya dengar kayak gitu sampai di motor tuh saya pulang ke rumah saya nangis. Malam itu saya cuma nangis, Tuhan apa kesalahan saya? Cuman Tuhan bilang gini, kamu baca kisah Ayub. Dari Ayub 1 sampai 42 kamu baca anakku. Saya dapat satu garis poin besar adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata itu gak mudah loh. Saya sempat menyalahkan siapa? Orang tua saya. Gara-gara mama nih bawa saya suruh ngurut saraf kejepit, jadinya kenanya tulang yang geser. Aturannya masalah satu udah tuntas, masalah yang lain muncul. Saya nyalahin temennya mama. Saya protes di situ. Tapi bukannya sembuh, makin parah. Nggak bisa naik turun tangga.
Akhirnya Tuhan cuma bilang gini, ingat Yohana, saya tidak mau kamu menyalahkan siapapun. Tapi mulai hari ini aku mau pakai kamu. Karena lewat sakit kamu, aku mau menyatakan kemuliaanku dalam hidupmu. Pergilah nanti buat melayani. Kamu harus ketemu dengan orang-orang yang divonis dokter. Kalau kamu tidak mengalami vonis dokter, kamu gak akan bisa melayani orang-orang yang divonis. Kenapa? Ketika udah jatuh vonis, itu berarti udah gak ada jalan keluar. Mau pergi kemanapun gak akan ada ketemu solusi. Kecuali datang ke Tuhan. Ya. Nah, saya mau bagikan satu di Yohanes 5 itu tentang kesembuhan di kolam Bethesda. Saya kemarin sempat tanya, Tuhan, apa yang saya harus bagikan? Saya bilang gitu kan. Kamu baca dulu tuh di Yohanes 5 ya, untuk penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya. Mungkin kita akan baca ini sampai di ayat yang ke-9 aja ya. Nah, boleh kalau sudah ketemu semua? Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yohanes 5 ya. Yohanes 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sudah. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab suatu waktu turun pada Tuhan di kolam itu dan mencarikan air. Barang siapa yang terlalu dalam Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, 38 tahun sakitnya. Ini lebih lama lagi, perempuan pendarahan mungkin Bapak Ibu pernah dengar 12 tahun. Jadi kalau kita menghadapi satu masalah, kalau bicara baru sehari 2 hari ya, atau sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun itu masih ringan. Ya, ini ada yang 38 tahun mengalami masalah lumpuh. Enak gak sih sakit? Gak enak. Gimana rasanya sakit itu udah kalau kita bilang mau pergi itu kan kaki yang nomor 1. Kalau orang buta, mata itu yang untuk melihat. Saya pernah dalam buta itu 6 bulan. Saya pernah mengalami kecelakaan. Jadi mata itu udah pernah bisa merasakan bagaimana orang buta. Tapi waktu saya buta itu saya belum mengenal Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan kalau Engkau ada, saya mau bisa melihat. Saya bukan orang yang percaya Yesus. Tapi orang tua saya bilang gini, itu gak mungkin terjadi anakku. Tuhan itu tidak ada. Tapi saya bilang, kalau Tuhan ada, maka saya akan bisa melihat dunia kembali. Dan itulah Tuhan nyatakan. Sampai hari ini, saya bisa melihat Bapak Ibu semua. Karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berjalan pun karena kemurahan Tuhan. Saya waktu sakit lumpuh, saya bilang, Tuhan, saya gak mungkin melayani Tuhan kalau dengan kursi roda atau dengan tongkat. Saya harus bisa berjalan. Kalau Tuhan mau utus saya, pergilah. Untuk saya bisa menyampaikan kabar baik kepada setiap jiwa-jiwa. Makanya saya kadang-kadang Tuhan bilang, Yohana, hari ini aku mau kamu pergi ke rumah sakit Hermina. Saya nggak tahu tuh. Kayaknya, ngapain saya harus ke rumah sakit? Kamu harus mendoakan. Saya niatnya doain 1 orang. Tapi nggak tahu nyampe di sana.
Kayak kemarin awal sekitar akhir September ya, saya melayani di Rumah Sakit Hermina itu, niatnya doain satu orang di ruang ICU yang sudah saya kenal. Tapi di dalam ruang ICU ada satu orang yang saya tidak kenal, dia tegur saya. Ibu Yohana bukan? Ya saya kaget dong karena saya nggak kenal. Iya, boleh Bu doakan Bapak saya di bed 6. Dengan kondisi apa? Cukup parah. Kemarin saya bawa Bu Yohana Cisauk untuk kunjungan. Saya bilang, lihat kemarin kondisinya dengan waktu di Hermina itu jauh beda. Namanya orang di ICU itu udah sekarat. Ya, udah nggak ada harapan. Udah 2 minggu di ruang ICU, dia pasien paling lama loh. Dia bilang, Bu, saya bilang sama anaknya, waktu doa saya cuma pegang gini ya, Bapakmu lepasin pengampunan. Bapak ada kecewa sama orang? Iya Bu, 2 tahun. Lepasin nih, Bapak mau mengampuni orang hari ini? Ngambil keputusan, mau. Saya suruh dia sebut namanya. Bapak, kalau Bapak mau mengampuni, saya minta anaknya, telepon orangnya, besok datang ke rumah sakit, berdamai. Karena orangnya itu udah mau datang, tapi sama keluarganya dilarang. Kenapa? Takut drop lagi. Tapi saya bilang, jangan dilarang, karena Tuhan mau buat pemulihan. Akhirnya apa? Disitulah dipulihkan. Sembuh dari sirosis. Sirosis itu kanker hati. Itu udah mengeras. Kemarin setelah dia berdamai, dia pulang dari rumah, dia cek lagi di rumah sakit. Dia bilang dinyatakan bebas dari sirosis hati. Bukan karena kuat kuasa kita ya. Sampai anaknya, saya merinding loh Bu, waktu ibu doa. Dia bilang, kalau bapakmu hari ini mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dia pulih dalam nama Yesus. Dan Tuhan nyatakan, gak main-main. Karena apa? Jangan kita menyimpan kepahitan, rugi. Benar. Saya pun waktu sakit juga karena marah, kesel. Ya kan, siapa sih yang pengen sakit? Gak ada yang mau. Makanya Tuhan bilang, ketika kita mungkin ngadepin orang yang putus asa. Emang orang yang lumpuh ini 38 tahun, dia udah sempat putus asa loh. Dia pikir kolam Bethesda itu udah goncang, orang yang lain bisa berjalan lebih cepat. Nah dia udah tiduran, gimana mau bisa masuk ke dalam kolam Bethesda kalau bukan orang yang bawa. Ya, tapi Tuhan tanya kan, mau nggak kamu sembuh? Mau. Angkat tilam kamu, itu sebenarnya apa? Tuhan tantang. Mau nggak dengan iman kamu percaya kamu bisa sembuh? Angkat tilammu. Kalau ketika kita imannya bersatu bersama dengan Tuhan Yesus, jadi iman 2 arah, itu akan terjadi pemulihan, akan terjadi kesembuhan. Jadi kalau bukan cuma yang didoakan, kita minta nih datang ke orang, doakan saya ya biar sembuh ya. Oke. Tapi apakah waktu datang ke orang itu mau sepakat nggak terima kesembuhan? Mau sepakat nggak terima pemulihan? Jangan cuma yang berdoa aja. Tapi kok nggak terjadi apa-apa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dia bilang apa? Boleh buka. Dan kalau yang udah ketemu boleh baca. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Boleh? Ya. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 1-2, dosa adalah penghambat keselamatan. Judul perikopnya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan di pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikian firman Tuhan. Nah, dosanya kita diberesin. Jadi kalau kita udah mengalami breakthrough, kita akan berani untuk bersaksi kepada siapapun. Mulut kita udah nggak bisa direm. Saya juga waktu masuk ke ruang tunggu ICU, saya pikir itu semua udah Kristen. Ternyata orang Muslim. Banyak. Saya ini mulut nih nggak bisa ngomong, nggak bisa berhenti. Yang saya nyaktikin bagaimana Tuhan membuat saya bisa berjalan, bagaimana Tuhan bisa memulihkan keluarga saya, bagaimana Tuhan menyatakan kesembuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Akhirnya apa? Mereka yang nggak percaya Tuhan Yesus, Bu, doakan keluarga saya dong, doakan saya dong, Bu, nggak apa-apa. Tapi Ibu mau percaya nggak? Yang bisa mengerjakan kesembuhan bukan saya,
Tapi Tuhan yang saya sembah, dialah yang berkuasa. Dialah yang menjadikan dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Dan kemarin waktu si bapak ini sembuh, ternyata saya baru tahu ada satu anak, dia baru lahir 6 hari, udah divonis jantung bocor. Udah angkat tangan juga. Ternyata mamanya muslim. Kedar. Ya. Waktu denger itu saya bilang, percaya Tuhan Yesus mengasihi anakmu. Kasih anakmu namanya Samuel. Karena dia akan dipakai Tuhan menjadi nabi Tuhan. Ada pertobatan Tuhan. Ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya anakmu akan pulang dari ruang ICU. Ngeri-ngeri sedep. Dia bilang. Ternyata pas 2 hari saya kunjungan ke rumah sakit Hermin. Dikasih kabar. Anaknya pulang duluan dari rumah sakit. Sehat gak? Puji Tuhan sehat. Ternyata Bu Yohana tahu gak? Orang tuanya beda agama. Hah? Saya gak tahu. Berarti di situ ketika firman itu kita sampaikan. Ada yang hidup. Jadi gak usah malu untuk menyampaikan kabar baik. Ya, jangan takut kalau Tuhan kasih keberanian untuk menyatakan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Gak usah malu. Ya, karena Tuhan bilang, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ya. Artinya apa? Disuruh menjadi saksi. Dari mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai seluruh ujung bumi. Ini tugas kita semua loh. Bukan tugas pendeta, bukan tugas para pengerja. Kita semua mau nggak untuk menyaksikan? Mau nggak kita menjadi saksinya Tuhan? Simple, ya. Kalau saya selalu bilang, jangan jadi orang beragama. Tapi apakah kamu memiliki iman? Perkenanan Tuhan turun ketika kamu punya iman. Ibrani 11 ayat 6. Tapi kalau kamu tidak memiliki iman, di situ tidak ada perkenanannya Tuhan. Karena Abraham, Ishak dan Yakub, Abraham itu adalah bapa orang beriman. Kita semua adalah keturunan Abraham. Kita semua memiliki iman. Saya mau semua hari ini pas Bandung memiliki iman yang besar. Kalau kita bilang gunung beranjak dan tercampaklah, itu akan terjadi. Ya, jadi nggak usah takut. Yang penting apa? Iman dengan karunia iman itu beda. Iman itu benar-benar dari hati kita percaya Tuhan, Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya, tapi kalau karunia iman, mungkin kita di saat kita nggak tahu mau doa apa, Tuhan kasih karunia saat itu juga untuk apa? Berdoa, tumpang tangan atas orang sakit, terjadi kesembuhan, itu karunia. Tapi tidak untuk menetap, karena itu karya Roh Kudus. Tapi kalau kita memiliki iman yang besar, itu akan stabil. Kita akan terus menyaksikan banyak kebaikan Tuhan. Banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi ingat, tugas kita di hari-hari ini adalah untuk menjadi saksinya Kristus. Ya, saya cuma berdoa hari ini ada terobosan-terobosan. Ya, hari ini saya mau semuanya punya iman yang besar. Menyala-nyala dan layani